Qin Chen adalah putra Tian Gong dari rumah Guang Han. Belum lama sejak dia menjadi putra suci pekerjaan Tian, tetapi dia sangat sombong dan mendominasi. Selama pengalaman ini, kursi ini ingin mengintegrasikan semua kekuatan Han Tian dan bergabung dengan bawahan Yao Wuming Lord. Tapi saya tidak memikirkan orang ini. Dia memiliki sikap yang buruk, bergabung dengan Guang Han Mansion dan pasukan lain untuk melawan kursi ini. Akhirnya, saya meminta Han Tian Shengzi menderita korban yang berat. Orang seperti ini harus mati, ucap Shen Zhao Shengzi berkata dengan dingin. Tiba-tiba, suara agung yang mendominasi terdengar. Kekosongan di atas gunung perlindungan tiba-tiba bergetar, dan dua sosok muncul di sana. Dengan temperamen yang samar, penuh dengan aura kuno, seperti iblis, menjulang tinggi, mendominasi tanpa batas, seolah-olah mengandung bintang-bintang di alam semesta, dan memberi orang rasa keterkejutan yang kuat. Dan di sampingnya, berdiri seorang wanita cantik, dengan temperamen yang mulia, seperti peri dari 9 langit, tinggi di atas bumi, dan suasana mengerikan dari jalan besar melekat di sekujur tubuhnya. Wajah dan temperamen itu bahkan akan membuat keindahan yang terkenal dari alam surga timur 100 bunga para peri ditekan, memberi orang perasaan gerhana sekelompok bunga. Qin Chen, ucap pemimpin Shen Zhao terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen akan benar-benar muncul di sini, terutama kata-kata Qin Chen, sehingga Shen Zhao Shengzi langsung mengerti bahwa kata-katanya sebelumnya telah ditangkap oleh putra ini, tetapi dalam kasus ini, Qin Chen benar-benar berani muncul. Apa? Dia Qin Chen. Ucap banyak master top di Gunung Pelindung telah mengubah wajah mereka. Kamu adalah Qin Chen. Ucap Yao Wuming juga mengangkat kepalanya dan menatap Qin Chen. Dia cukup terkejut. Persembunyian Qin Chen bahkan tidak disadarinya olehnya sebelumnya. Kemampuan ini saja sudah cukup untuk membuatnya tercengang. Tapi Qin Chen jelas telah mendengar percakapan mereka sebelumnya, jadi anak ini benar-benar berani muncul. Yao Wuming segera menjadi penasaran dengan Qin Chen. Qin Chen berkata, ini Ben Shao, yang mulia seharusnya Yao Wuming Lord dari Yaomi Mansion, kan? Nama yang mulia bergengsi seperti guntur. Dengan keras, Qin Chen dan Chen Sisi jatuh dalam sekejap, dan jatuh di antara orang-orang dari Gunung Pelindung. Dia dan Chen Sisi berdiri di tengah kerumunan, di seberang Yao Wuming dan Shen Zhao Shengzi, dikelilingi oleh banyak ahli Tianjiao. Hahaha, itu benar-benar pria arogan surgawi. Sebelumnya, saudara Shen Zhao mengatakan bahwa Anda sangat mendominasi, dan kursi ini masih agak skeptis, tetapi sekarang tampaknya itu memang benar. Ucap Yao Wuming dengan mata berkedip, dan dia menatap Qin Chen. Dia ingin mengetahui kekuatan sebenarnya, jangankan Qin Chen, bahkan Chen Sisi di samping tidak bisa melihat petunjuknya. Di lain sisi, Shen Zhao Shengzi sangat waspada. Mungkinkah Qin Chen ingin menceritakan rahasianya dan membiarkan Tianjiao hadir untuk menargetkannya? Dengan cara ini, tidak hanya semua rencananya akan hancur, tetapi dia hanya bisa melarikan diri lagi karena malu. Tapi masalahnya belum sampai ke titik ini. Meskipun Shen Zhao Shengzi ingin membunuh Qin Chen langsung di sini, dia masih menekan amarahnya, dan dia ingin melihat apa yang dilakukan Qin Chen. Saudara Shen Zhao, mengapa saya tidak berani datang ke sini? Apa kamu begitu memusuhi Ben Shao? Setiap orang adalah arogan dari alam surga timur. Ucap Qin Chen. Tanpa diduga, Qin Chen tersenyum tipis dan berkata lagi, pemuda ini memang merebut pembuluh darah suci Anda sebelumnya dan merampok beberapa harta. Secara pribadi, memang tidak ada habisnya, tetapi sekarang semua orang ada di dunia iblis, dan mereka semua adalah manusia. Kita harus bergandengan tangan melawan musuh yang sama, belum lagi Anda juga telah menerima warisan kehidupan Anda sebelumnya. Sebagai reinkarnasi dari Holy Lord, bukankah itu orang yang tidak pengertian? Qin Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Ucap Shen Zhao memandang Qin Chen dengan dingin dan bertanya dengan suara dingin. Qin Chen tersenyum dan menatap Shen Zhao lalu berkata, Tuan muda ini hanya ingin berdamai dengan saudara Shen Zhao,
dan bergabung dengan para senior ini untuk memasuki dunia monster dan membunuh monster. Kemudian menangkan kemuliaan bagi umat manusia kita, omong-omong, bersaing untuk mendapatkan warisan dari yang mulia yang disebutkan oleh Saudara Shenzhou. Saya pikir Saudara Shenzhou, meskipun Anda adalah reinkarnasi dari Tuan Suci, Anda juga adalah penguasa umat manusia saya. Secara alami, Anda ingin membunuh iblis dan memenangkan kemuliaan bagi umat manusia saya. Atau haruskah Anda mengatakan bahwa Saudara Shenzhou, Anda lebih suka berlindung pada iblis, dan bersedia melakukan hal-hal yang membuat orang yang Anda cintai membenci musuh Anda? Kata Qin Chen bertanya dengan pertanyaan yang dalam, matanya dingin dan tegas. Meskipun Shenzhou membenci dan ingin membunuh Qin Chen di tempat, dia tidak berani bergerak. Yao Wuming melirik Shenzhou dengan heran, matanya berkedip. Pasti ada masalah di antara keduanya. Sebelumnya, Shenzhou Shengzi terus menyatukan mereka untuk membunuh Qin Chen, tetapi sekarang setelah pihak lain tiba, Shenzhou Shengzi telah melunak. Dalam dialog yang tampaknya sederhana antara keduanya, ada keyakinan yang benar-benar tersembunyi yang hanya diketahui oleh dua orang. Benar-benar ada rahasia di antara keduanya. Haha, Yang Mulia sangat berani sehingga berani masuk ke sini. Sebelumnya saya mendengarkan kata-kata Brother Shenzhou, kekuatan Anda luar biasa, dan basis budidaya Tuan setengah langkah sudah cukup untuk mengejutkan dunia dan bahkan menyapu para pahlawan. Saya tidak tahu apakah itu benar, ucap Yao Wuming memainkan jarinya dan berkata sambil tersenyum. Menyapu para pahlawan, jawab Qin Chen tersenyum sedikit, dia melirik banyak orang sombong dan kuat yang hadir, dan tersenyum rendah hati lalu berkata, Saudara Yao jangan dengarkan hal semacam ini. Di depan Saudara Yao dan Tian Jiao lainnya, siapa yang berani mengklaim telah menyapu dunia? Mendengar itu, semua orang mengangguk satu demi satu, hanya merasa bahwa Qin Chen sangat menyenangkan mata, dan postur menantang Qin Chen benar-benar membuat banyak Tuan Tian Jiao sedikit tidak puas. Tanpa diduga, suara Qin Chen berubah, dan kemudian dia berkata lagi, agak terlalu banyak untuk menyapu para pahlawan, tetapi di antara orang-orang yang hadir, kecuali Brother Yao dan Brother Shenzhou yang dapat membiarkan Ben Shao melihat tinggi-tinggi, Tian Jiao lainnya adalah biasa saja. Bahkan jika itu menyapu mereka, itu tidak layak disebutkan di depan Saudara Yao. Ada banyak Tuan Tian Jiao di tempat kejadian, semua wajah mereka sulit untuk dilihat. Qin Chen ini terlalu sombong. Dia bahkan mengatakan bahwa ada begitu banyak orang yang hadir. Hanya Yao Wuming dan Shenzhou Shengzi yang bisa memberinya tatapan tinggi. Yang lain tidak layak disebut. Apa katamu? Ucap Shao Jikang, yang menatap Qin Chen dengan dingin, matanya sangat tidak ramah, dan aura kuat melonjak dari tubuhnya. Itu adalah fakta, jawab Qin Chen tersenyum ringan. Maka saya akan memeriksa apakah tingkat kultivasi Anda benar-benar kuat, sehingga kita semua tidak layak disebut di mata Anda. Napas Shao Jikang langsung terkunci. Tanpa menunggu Qin Chen berbicara, dia meraih ujung jarinya di udara, menerbangkan udara kematian yang sangat kaya. Kerajaan kematian yang besar muncul di depan Qin Chen, dan itu langsung diselimuti. Segera setelah trik ini keluar, semua orang yang hadir terkejut, diam-diam mendesah bahwa Shao Jikang, arogan pertama Guang Yuetian, memang pantas mendapatkan reputasinya, dan semua orang terkejut. Siapa yang berani menghalangi jalan kematian? Qin Chen berkata, ingin mencoba kultivasi saya. Teknik kematian yang begitu sederhana ini juga ingin menjebakku. Ucap Qin Chen dengan tenang, dia meledak dengan pukulan, segera, kekuatan magis dibangkitkan. Setelah itu, esensi suci yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya melonjak satu sama lain, suasana asal yang abadi dan tak terbatas, namun terus berulang, muncul di kepalan tangan Qin Chen. Badai besar menyapu kerajaan kematian. Kerajaan kematian yang dibentuk oleh Shao Jikang, dihancurkan oleh Qin Chen dengan satu pukulan, dan tinju Qin Chen menembus lagi, dan langsung menyelimuti tubuh Shao Jikang. Tidak baik, gumam Shao Jikang mundur lagi, dan terbang dalam satu langkah. Dia meraung liar dan mengelus tangannya terus-menerus,
dan sungai kematian semakin besar. Ini adalah sungai kematian yang panjang, sebuah visi tentang kedatangan dari tingkat yang berbeda. Menurut rumor, sungai kematian yang panjang ini adalah sungai mati di dunia bawah. Setelah Anda menguasai jalan kematian, Anda dapat berkomunikasi dengan dunia bawah dan mengeluarkan kematian dunia bawah. Ucap banyak tuan besar di lapangan berkata dengan kaget, dengan nada ketakutan dan kekaguman yang mendalam pada Shao Jikang. Qin Chen berkata, apakah sungai kematian itu selalu tak terkalahkan? Di depan tuan muda ini, tidak ada yang selalu tak terkalahkan, satu-satunya yang konstan adalah asalnya. Kekuatan magis asal Qin Chen, sekarang. Dia telah mencapai tingkat kemahiran. Pada saat ini, jejak kekuatan destruktif telah dimasukkan. Tiba-tiba, aura kehancuran yang dahsyat melonjak, seolah menghancurkan seluruh gunung ini. Qin Chen berteriak dengan dingin, melangkah keluar, tubuh dan tinjunya langsung merobek sungai kematian dalam satu gerakan. Apa, teknik tinju macam apa ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, itu sangat ganas. Pikir Yao Huming bahkan membuat lompatan di matanya. Pada saat ini, Shao Jikang tahu bahwa dia berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Dia tidak pernah berharap Qin Chen begitu ganas. Kekuatan seperti itu tak tertandingi. Pada saat kritis ini, dia akhirnya menunjukkan gaya penjahatnya yang tiada taranya. Sebuah payung hantu gelap muncul di atas kepalanya. Ini bukan kekuatan supernatural, tetapi harta suci, harta tertinggi, payung kematian. Dikabarkan bahwa ini adalah payung yang digunakan oleh para dewa kematian dari dunia bawah. Begitu keluar, itu bisa memblokir kematian, dan bisa melawan semua musuh. Ini adalah harta pertahanan teratas. Saat ini Shao Jikang diselimuti payung dewa kematian, terletak di kehampaan misterius, cukup untuk menjadi tak terkalahkan. Payung dewa kematian, dia benar-benar mengeluarkan harta karun seperti itu. Ucap semua orang terkejut, dan Pri Baihua mengerutkan kening, merasa bahwa harta ini sulit untuk dipecahkan. Payung dewa kematian apa? Tidakkah kamu ingin tahu aturan waktu pemuda ini? Biarkan kamu melihatnya. Aturan waktu, hancurkan untukku. Ucap Qin Chen tiba-tiba meraung, dan seluruh tubuhnya menjadi lebih tinggi. Di tubuhnya, misteri waktu mekar, dan waktu antara langit dan bumi tampak mandek sesaat. Saat berikutnya, tinju Qin Chen meledak, mengoperasikan kekuatan magis asal, mengambil keuntungan dari momen ketika waktu mandek, meninju payung dewa kematian. Raungan yang menusuk telinga terdengar, dan semua orang kembali sadar dari berlalunya waktu. Kemudian mereka terkejut melihat payung kematian terlempar, dan Shao Jikang, yang ditutupi oleh payung kematian, langsung terguncang, wajahnya pucat, seteguk darah menyembur keluar, dan langit berwarna merah. Qin Chen berdiri di tempat, napas tak terlihat terpancar, membuat semua orang kembali untuk mundur. Saudara Qin, mohon berbelas kasih. Ucap Yao Ming, akhirnya bergerak dan sosoknya bergetar, dan membuat jejak di langit, dia bahkan membuat Shao Jikang yang bergetar di udara, kemudian perlahan-lahan mendarat. Qin Chen juga menutup tinjunya, dan semua napasnya menyatu ke dalam tubuhnya dan menjadi sangat biasa. Kekuatan magis waktu, anak ini benar-benar menguasai aturan waktu. Apakah Anda baru saja merasakannya? Di bawah pengaruhnya, waktu antara langit dan bumi tampak mandek selama 1/1000 detik. Ucap banyak orang terkejut, menyaksikan perubahan kulit Qin Chen. Meskipun hanya 1/1000 detik, itu sudah cukup untuk memberitahu pemenang dan pecundang untuk para ahli top ini. Bahkan Yao Huming mengedipkan matanya. Aturan waktu Qin Chen membuatnya berubah warna, tapi untungnya dia hanya bisa mempengaruhi 1/1000 detik. Pada saat ini, pikirannya dengan cepat menghitung dan menganalisis bagaimana melawan aturan waktu Qin Chen. Semuanya, aturan waktu apa yang ingin Anda lihat? Ucap Qin Chen berdiri dengan bangga di lapangan, tersenyum dingin dan berkata lagi, siapa di antara kalian yang masih ingin melihatnya, datang saja. Shao Jikang ini beruntung. Di hadapan saudara Yao,
Ben Shao menyelamatkannya sedikit. Mendengar ini banyak orang kuat yang hadir mengubah warna mereka, dan menjadi sangat marah. Mereka semua adalah kebanggaan langit, yang terkuat di dunia, meskipun Qin Chen telah menunjukkan kekuatan tempur yang cukup untuk membuat mereka sangat cemburu, tetapi siapa yang dapat menanggung penghinaan seperti itu? Tuan Yao Wuming, lihat apa yang dikatakan orang ini. Itu terlalu sombong. Anak ini melanggar hukum dan sangat sombong. Itu sama sombongnya dengan yang dikatakan putra Shenzhou. Tuan Yao Wuming, Anda harus membunuh Qin Chen. Ucap seorang master di Guangyu Etian berteriak keras. Betulkah? Ucap Yao Wuming memandang master itu, dan tiba-tiba, dengan tembakan, master itu keluar dari kerumunan dan jatuh ke tangannya, menatapnya dengan tatapan terkejut. Yao Wuming menamparnya secara langsung, wajahnya meledak, darah mengalir, dan dia terluka parah tergeletak di tanah. Yao Ming berkata, saya mengagumi semangat saudara Qin, Anda berani menghasut dan menimbulkan perselisihan. Oke, saudara Yao memang pria yang kuat, tahu bagaimana cara terbaik untuk menghadapinya. Ucap Qin Chen tersenyum sedikit. Mata Qin Chen berkedip. Tujuannya adalah untuk masuk ke tim yang mempesona dan tidak jelas ini, untuk melihat apa yang ingin dilakukan pihak lain, dan warisan dari yang terhormat itu, yang juga membuat Qin Chen menghitung di dalam hatinya. Eksistensi seperti Brother Qin, yang menakjubkan dan brilian, tidak akan menjadi penguasa puncak di masa depan. Itu akan menjadi sangat mudah. Bahkan dimungkinkan untuk menjadi guru suci yang tak tertandingi, membunuh iblis, dan membangun nama bergengsi bagi kita di alam surga timur. Seperti yang Anda katakan sebelumnya, satu teman lagi lebih baik daripada satu musuh. Hanya karakter seperti saudara Qin yang layak berteman dengan saudara Shenzhou. Ucap Yao Wuming tersenyum, matanya berkedip, dan tidak ada yang bisa menebak apa yang dia pikirkan saat ini.